warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang krisis Crimea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis Crimea. Apa itu krisis Crimea? Krisis Crimea adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2014. Konflik ini bermula dari krisis politik di Ukraina yang terpicu oleh penolakan pendatangan perjanjian asosiasi dan stabilisasi Uni Eropa oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Dan selanjutnya ada penyebab umum krisis Crimea. Yang di sini ada penolakan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa oleh Presiden Viktor Yanukovych pada November 2013. Protes besar-besaran dari warga yang mendukung integrasi Uni Eropa. Aksi protes dari kaum nasionalis, ekstrem radikal, dan neo-fasis untuk memajukan Presiden Yanukovych. Kebijakan rejim baru yang berorientasi kepada Barat dan mendedikasikan etnis minoritas di dalam Ukraina. Penyebab khusus krisis Crimea. Protes Euromaidan di Ukraina 2013. Protes besar di Ukraina melawan pemerintah Presiden Viktor Yanukovych yang memiliki untuk tidak mendatangi perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Protes ini memunculkan ketegangan antara pemerintah yang pro-Rusia dan masyarakat yang mendukung integrasi dengan Uni Eropa. Februari 2014, Yanukovych digulingkan menyebabkan ketidakstabilan politik di Ukraina. Intervensi Rusia Februari 2014. Ketika ketidakstabilan politik meningkat, Rusia mengirimkan pasukan ke Crimea dari menguasai wilayah tersebut tanpa perlawanan berarti dari Ukraina. Referendum diadakan pada Maret 2014 dengan hasil yang menyatakan mayoritas pendukung Crimea bergabung dengan Rusia, namun referendum dianggap elegan dan dilaksanakan di bawah tekanan militer. Dan krisis politik, yaitu terpecahnya politik di Ukraina. Ukraina terbagi menjadi dua blok politik, wilayah barat yang lebih pro-Eropa dan wilayah timur yang lebih pro-Rusia. Krisis legitimasi pemerintah Ukraina yang baru dianggap tidak sah oleh sebagai wilayah Ukraina Timur dan Crimea. Reaksi Rusia terhadap protes Ukraina. Rusia menganggap kekuasaan di Ukraina sebagai kudeta yang didorong oleh Barat. Rusia khawatir Ukraina akan bergabung dengan NATO dan Uni Eropa yang dapat mengurangi pengaruh di kawasan tersebut. Pendudukan dan referendum. Pada Maret 2014, Rusia menggelar referendum di Crimea yang hasil menunjukkan mayoritas memilih untuk bergabung dengan Rusia. Namun proses tersebut tidak diakui oleh Ukraina atau masyarakat internasional. Referendum di dalam dengan tekanan militer yang kuat dan di bawah pengawasan pasukan Rusia. Dan selanjutnya ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan di Ukraina. Warga Ukraina khusus di wilayah timur dan Crimea merasa terpinggirkan dan terpecah antara kecenderungan pro-Barat dan pro-Rusia. Ketidakmampu Ukraina untuk mempertahankan Crimea memperburuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang baru. Ketegangan internal semakin meningkat dengan adanya perbedaan pandangan politik dan etnis. Ketidakpercayaan antara negara-negara Eropa dan Rusia. Rusia menganggap kebijakan Barat sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri dan keamanan nasional. Negara-negara Eropa dan AS menilai bahwa Rusia bertindak secara agresif dan melanggar perjanjian internasional yang sebelum disepakati.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan di Ukraina. Yang pertama, ada warga Ukraina khususnya di wilayah timur dan Crimea merasa terpinggirkan dan terpecah antara kecenderungan pro-Barat dan pro-Rusia. Yang kedua, ada ketidakmampuan Ukraina untuk mempertahankan Crimea, memperburuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang baru. Yang ketiga, ada ketegangan internal semakin meningkat dengan adanya perbedaan pandangan politik dan etnis. Selanjutnya, ada ketidakpercayaan antar negara-negara Eropa dan Rusia. Yang pertama, ada Rusia menganggap kebijakan Barat sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri dan keamanan nasionalnya. Yang kedua, ada negara-negara Eropa dan AS menilai bahwa Rusia bertindak secara agresif dan melanggar perjanjian internasional yang sebelumnya telah disepakati. Selanjutnya, ada dampak krisis Crimea. Yang pertama, ada ekonomi. Krisis ini juga memiliki dampak ekonomi, terutama karena blokade komoditas, gas, dan minyak bumi dari Rusia, yang membuat masyarakat Eropa Barat khawatir tentang krisis energi. Yang kedua, ada dampak manusia. Terjadi bentrokan antara pendukung pro-Rusia dan pro-Uni Eropa di Ukraina, mengakibatkan korban jiwa. Pada kesimpulannya, sejarah krisis Crimea 2014 adalah peristiwa penting yang telah mengubah peta politik dan geopolitik di kawasan Eropa Timur atau DAI. Selanjutnya, ada krisis militer. Yang pertama, ada Rusia mengonsolidasikan kontrol militer di Crimea dan memperkuat keberadaannya di Laut Hitam. Selanjutnya, ada konflik bersenjata di Ukraina Timur atau Donbas yang melibatkan kelompok separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina yang didukung oleh Barat. Selanjutnya, ada krisis politik, yaitu krisis ini memicu ketegangan antara Rusia dan sebagian besar dunia Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia diisolasi secara politik dan ekonomi dan dikeluarkan dari kelompok negara-negara industri, yaitu G8. Jadi kesimpulannya, yang pertama, krisis Crimea bukan hanya masalah perbatasan atau wilayah, tetapi mencerminkan pergeseran kekuatan geopolitik yang melibatkan banyak negara besar. Yang kedua, ada konflik ini juga menyoroti ketegangan antara negara-negara besar seperti Rusia dan negara-negara Barat, dengan dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional dan hubungan internasional. Yang ketiga, ada meskipun Rusia telah memperkuat kontrol atas Crimea, ketegangan di kawasan ini terus berlanjut dan solusi yang permanen masih sulit dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.